Cek cek cek. Oke, kita kembali lagi pada materi yang terbaru, yaitu membuat perencanaan pembelajaran PAI. Tentunya ini dengan Prota Promes nih. Tahu kan Prota Promes? Tapi sebelum itu kenalin dulu nih anggota saya. Saya sendiri yaitu Dewi Tisnawati. Terus ada Alifah, Sugeng, dan Widya. Yuk simak yuk. Berikut materinya. Hai teman-teman, yang akan saya jelaskan ini adalah penjelasan yang pertama, yaitu tentang program semester. Ada 3 loh yang nanti akan saya jelaskan. Apa aja itu? Yang pertama adalah tentang definisi program semester, kedua tentang unsur-unsur dari program semester itu sendiri, dan yang ketiga adalah sumber penyusunan program semester. Tapi sebelum itu, kenapa sih guru itu harus mengetahui tentang Prota ataupun Promes? Nah, begini alasannya. Guru wajib mengetahui karena Prota dan Promes itu merupakan program yang digunakan sebagai patokan untuk setiap kelas nantinya ke depan sebagai ajang untuk menyiapkan jadwal-jadwal agar teratur dan efisien. Nah, lanjut pada pengertian program semester. Nah, kita akan membahas tentang makna program terlebih dahulu nih. Program itu bisa diartikan sebagai desain, yang berarti rancangan, persiapan, perencanaan. Jadi program itu ya persiapan, ya perencanaan, ya perancangan. Nah, kalau kita gabung ini program semester diartikan sebagai program yang disusun berdasarkan jumlah alokasi waktunya dan jumlah materi-materi yang ada dalam siklus semester tersebut. Program semester ini juga merupakan penjabaran dari program tahunan loh. Jadi nggak sembarangan program semester ini disusun. Program semester juga disusun sebagai acuan untuk kalenderisasi pendidikan dan juga kalenderisasi dalam satuan pendidikan itu sendiri guna efektivitas pembelajaran pada lembaga terkait. Nah, kita masuk pada subbab yang kedua, yakni sumber-sumber pada program semester. Apa aja itu? Yang pertama adalah kalender pendidikan, kedua GBP pembelajaran, hasil analisis pembelajaran itu yang ketiga, dan yang keempat adalah format itu sendiri. Kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu tentang unsur-unsur dari program semester. Ada tujuan, pokok bahasan, metode mengajar, media sumber, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah soal waktu. Itulah penjelasan tentang program semester. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjut pada pemateri berikutnya. Selanjutnya, saya Widya Ratna Putri akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan dan fungsi program semester atau Promes. Nah, untuk tujuan dan fungsi program semester ini dapat disimpulkan menjadi 3. Itu yang pertama yaitu tujuannya yaitu sebagai acuan menyusun satuan pelajaran. Untuk yang kedua yaitu sebagai acuan kalender kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu fungsinya yaitu untuk mencapai koefisiensi atau efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai penyusunan program semester. Nah, bagaimana sih penyusunan program semester itu? Nah, dalam penyusunan ini terdapat langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menandai hari-hari libur, seperti permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran, waktu pembelajaran yang efektif yang digunakan per minggu. Selanjutnya yaitu hari-hari libur, meliputi jeda setengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun, terus hari libur keagamaan kita juga harus menandainya. Lalu yang kedua yaitu menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE serta jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun.
Untuk selanjutnya yaitu kita harus menghitung jumlah jam pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada struktur kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema atau salah satu tema, serta mempertimbangkan waktu untuk penilaian serta review materi tersebut. Untuk mengenai contoh dalam penyusunan promes dapat dilihat dari sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu langkah pertama kita harus menuliskan seperti yang sudah tertera di makalah. Yang pertama kita harus menuliskan judul. Jadi jika ingin menyusun program semester atau program tahunan, kita harus menulis judulnya di atas seperti contoh program semester. Kemudian yang kedua kita harus menuliskan nama sekolah atau instansi. Yang kedua yaitu mata pelajaran. Terus yang ketiga yaitu kelas atau semester. Selanjutnya yaitu tahun pelajaran. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan atau menuliskan KD atau kompetensi dasar serta alokasi waktu dalam bentuk tabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus menuliskan kota, tanggal, bulan, dan tahun dalam pembuatan program semester beserta tanda tangan guru pada mata pelajaran yang diampu serta kepala sekolah seperti contoh yang ada di makalah. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai definisi program tahunan atau prota. Nah, program tahunan ini merupakan rencana penetapan alokasi waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, prota bisa diartikan juga sebagai program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan atau yang mengampu mata pelajaran tersebut. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan sebagai pedoman bagi guru dalam mengembangkan program-program berikutnya atau sebagai evaluasi lah. Nah, untuk program tahunan ini, program semester ini tuh dijadikan sebagai penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk agar dapat mencapai KI atau KD yang telah ditentukan oleh guru. Nah, penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya itu dapat dicapai oleh siswa. Nah, program tahunan ini dapat juga sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran, muatan mata pelajaran, serta dapat diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Nah, program tahunan ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pembelajaran baru dimulai. Hal ini karena prota merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu program semester atau promes, kemudian silabus, serta dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketika berkumpullah dengan orang soleh. Saya Siti Alifah Maryam akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur program tahunan dan tujuan maupun fungsi dari program tahunan. Langsung saja, yang pertama yaitu unsur-unsur program tahunan. Menyusun program tahunan melalui tahapan mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Lalu, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Lalu, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester, dan yang terakhir yaitu menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan pekan efektif. Lalu, yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi program tahunan. Fungsi program tahunan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran yaitu sebagai pedoman dalam menyusun program semester. Program tahunan juga berfungsi sebagai program suatu pembelajaran dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Selain itu, program tahunan berfungsi sebagai pedoman dalam membuat kalender akademik.
Program tahunan juga berfungsi sebagai acuan dalam rangka mengoptimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu sumber dalam program tahunan. Adapun sumber-sumber yang dijadikan bahan pengembangan untuk program tahunan antara lain yang pertama, standar kompetensi sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam buku garis-garis besar program pengajaran setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Nah, kedua yaitu skop dan sekuensi. Setiap kompetensi adalah mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan materi-materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok pembahasan dan mengandung ide-ide yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan pelajaran. Skop adalah ruang lingkup batasan kelulusan setiap pokok dan sub pokok pembahasan. Sedangkan sekuensi adalah urutan logis dari pokok dan sub pokok pembahasan. Selanjutnya yaitu kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pembelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Di dalam kalender pembelajaran termasuk itu waktu libur dan lain-lain. Dengan demikian, dalam penyusunan program tahunan perlu diperhatikan kalender pendidikan. Terus yang selanjutnya yaitu penyusunan program tahunan. Komponen-komponen yang harus ada dalam penyusunan program tahunan adalah identitas yang meliputi yang pertama mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu format isian yang meliputi semester, standar kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Langkah-langkah penyusunan program tahunan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dalam 1 tahun. Yang kedua, menganalisis keluasan dan kedalaman kompetensi dasar. Yang ketiga, yaitu membuat materi kompetensi dasar tiap semester. Yang keempat, yaitu menentukan alokasi waktu sesuai jumlah jam pelajaran efektif.